Kita sekarang mulai bicara tentang praktek persepuluhan di zaman perjanjian baru. Nanti kita melihat seperti apa, tetapi saya akan membuka ayat yang penting ini, ya. Mungkin bisa dikorek sedikit yang sana biar saya bisa operasikan dari sini. Oke, baik. Ya, sudah? Ya. Oke. Ya. Kita lihat dulu ayat yang pertama di sini dalam Matius pasal 23. Nah, itu juga sama peristiwanya di dalam Lukas pasal 11 ayat 42. Di situ ada teks yang menyatakan tentang Yesus menyentil tentang persepuluhan. Tapi saya menjadi bingung ketika para anti persepuluhan ini menggunakan ini adalah salah satu referensi mereka kemudian menafsirkan bahwa coba ini Yesus di dalam ayat ini menghapus tentang persepuluhan. Saya jadi bingung. Coba kalau saya melihat ini, loh justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengukuhkan tentang persepuluhan. Ya, disebut begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Sampai di situ dulu, ya. Jadi sebenarnya Yesus memberikan satu perbandingan, perpuluhan dari selasih, adas, manis kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, kan kalimat selanjutnya itu menunjukkan tentang bagaimana sikapnya Yesus terhadap persepuluhan. Nah, di situ kan dikatakan yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan. Nah, ini dan sistem perimbangan, balancing, ya. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya pikir ini biar tidak pakai naskah asli, kita sudah mengerti. Ya, saya tidak perlu pakai naskah asli di sini untuk menafsirkan ini. Karena ini sudah ada dua di kalimat terakhir itu, dua hal yang di mana Yesus mengukuhkan dua hal itu. Sekarang saya mau tanya, yang satu harus dilakukan itu yang mana? Ya, yang satu harus dilakukan itu persepuluhan. Yang lain jangan diabaikan, yang mana? Nah, itu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sekarang kalau kita mau jujur, Yesus menekankan yang satu harus kamu lakukan. Jadi Yesus bilang harus. Kalau saya mau bilang di sini apa? Yesus sendiri yang menyatakan dari ayat ini persepuluhan itu suatu keharusan. Ini ayatnya, ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ada seorang muda atau bukan orang Farisi yang disorot oleh Yesus tentang doanya. Nah, di sini banyak orang menyatakan bahwa doa yang dimana orang Farisi itu berdoa
Ya, Yesus menyorot bukan apa namanya, bukan isi, tapi sikapnya berdoa, dia di tikungan jalan dan lain sebagainya. Ya, jadi Yesus bilang begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Sikapnya yang membandingkan itu yang Yesus menyoroti. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu yang Yesus lakukan untuk menyoroti tentang orang Farisi itu. Tetapi sikapnya di dalam hal berdoa, sehingga dia mengungkapkan, oh aku begini. Tapi untuk esensi tentang 1/10 itu, ya tetap yang sama nilainya dengan berpuasa 2 kali seminggu itu rohani, kemudian persepuluhan itu rohani, ya tidak ada hubungannya, ya jika dibandingkan dengan perampok, bukan orang perampok, lalim dan lain sebagainya, pesina, itu sangat bertolak belakang. Jadi misalnya kalau saya berikan satu daftar kiri dan kanan, ini jahat dan baik, berarti yang jahat ini perampok, kemudian apa lagi? Lalim, pesina, pemungut cukai. Yang di kanannya adalah berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan. Jadi ini hal yang baik, yang tidak bertentangan. Nah, itu kalau kita mau melakukan tafsir kitab suci seperti itu, ya. Saya tidak perlu lagi di naskah aslinya di sini. Nah, yang saya perlu di sini naskah aslinya ini. Satu ketika, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang menjebak Yesus. Kemudian mereka berkata begini, ya. Mana yang kami harus lakukan? Membayar kepada kaisar atau kepada bait suci atau kepada Tuhan? Nah, dia kemudian meminta apa? Uang logam. Mana itu uang? Nah, baru dia tunjukkan. Ini gambar apa di sini? Ya. Dan dibilang gambar kaisar. Terus kemudian apa yang dia bilang? Ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dalam hal ini saya menyatakan bahwa penerjemahan ini agak melunak. Bukan begini terjemahan. Karena kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu disebut apodeka. Apodete. Ya, apodete itu artinya kembalikan, give back. Jadi kata berikan di sini lebih cocok diterjemahkan kembalikan atau bayar. Jadi kalau saya mau kasih kalimat sesuai dengan teks aslinya, diterjemahkan begini. Bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu bayar kepada kaisar. Ya. Atau kembalikan kepada kaisar apa yang wajib kamu kembalikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib bayar. Karena di sini di dalam teks aslinya dikatakan kembalikan. Beda berikan dengan kembalikan. Coba saya minta peserta seminar di sini, apa bedanya berikanlah dengan kembalikan? Silakan. Ya. Berikanlah atau kembalikan. Ya. Silakan. Pastor Risa mau berkomentar, silakan. Ya. Nah, ya, itu dikembalikan, milik saya toh. Kalau berikan, itu apodete.
Kalau di dalam naskah aslinya. Jadi saya katakan di sini bahwa terjemahan itu give back, kembalikan. Kalau di dalam pengajaran untuk mengembalikan milik Tuhan itu apa? Seperti yang tadi. Nah, sekarang baca Imamat 27 ayat 30. Baca ulang itu. Baca Imamat 27 ayat 30. Nah, di situ kita bisa tahu. Seperti yang tadi, silakan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih ditanam maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya itu kalau milik Tuhan berarti sini cocok, kembalikan. Bukan berikan. Ya. Jadi terjemahan yang cocok di situ, kembalikan, give back. Karena apa? Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Nah, jadi dia bicara tentang apa di sini? Persepuluhan. Walaupun ayat ini seperti tidak ada kaitannya kata dengan persepuluhan. Tapi kalau kita melihat indikasinya itu apa? Juga bicara tentang persepuluhan. Karena Imamat 27 ayat 30 menyatakan itu. Apa yang kita kembalikan sama dengan kepada kaisar, bayar pajak. Sekarang kita di Indonesia, kalau kita tidak bayar pajak itu artinya apa? Jujurlah. Ya. Karena bumi dan air dikuasai oleh negara. Nah, hasil dari itu apa? Kita kembalikan kepada negara, bayar pajak. Itu loh maksudnya, ya. Jadi bukan memberi di sini. Mengembalikan, give back. Itu terjemahan yang bisa saya bagikan. Oke, mari kita maju kepada praktek persepuluhan pada zaman gereja mula-mula. Adakah? Nah, ini kan, oh di gereja mula-mula sudah tidak. Oke, mari kita bahas tafsirannya. Tolong kita bisa lihat di dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Tapi dalam pembacaannya ayat 1 saja di sini saya baca ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Pertanyaan saya adalah, karena gereja mula-mula sudah menerapkan sistem pembagian kepada janda-janda. Nah, pertanyaan saya adalah, keuangannya dari mana? Sumber keuangannya dari mana untuk pembagian kepada janda-janda? Harus kita jawab secara alkitabiah juga, secara biblika. Jadi pembagian kepada janda-janda itu sumber keuangannya dari mana? Bisa jawab saya? Ya. Kan ada program membagi kepada janda-janda. Itu gereja mula-mula. Nah, waktu itu rasul-rasul sudah sibuk dengan pelayanan-pelayanan sebanyak jiwa-jiwa yang dilayani. Terabaikan ini pelayanan program mereka, yaitu pembagian kepada fakir miskin, janda-janda. Sekarang saya mau tanya, uangnya dari mana? Ya? Hah? Nah, baca Ulangan 26 ayat 12. Itu jawabannya. Karena gereja mula-mula ini orang Yahudi yang taat dengan Taurat. Hukum Taurat. Yang menjalankan hukum Taurat. Cuma perbedaannya adalah, bedanya Yudaisme dengan Mesianik, bedanya adalah kalau Yudaisme menganggap Yesus itu sebatas nabi. Kalau Mesianik atau gereja mula-mula, mereka menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bedanya. Menjalankan agamanya, sembahyang dan lain sebagainya sama. Coba dibaca. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu,
maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah itu kan. Karena mereka tahu itu Torah. Ya. Jadi sumber keuangan untuk janda-janda, untuk orang Lewi, untuk orang asing, kalau orang sekarang kan tamu-tamu. Dari mana? Curi ayam. Ya, dari persepuluhan. Jadi itu program gereja mula-mula seperti itu. Ini diperhatikan. Sumber keuangannya dari persepuluhan. Itu jelas ada hukumnya di situ. Pembagian kepada janda-janda, sumber keuangannya dari persepuluhan. Oke, saya pikir ini sudah clear. Kemudian kita maju lagi pada istilah yang berikutnya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 27. Ini praktek gereja mula-mula ini ya. Nanti kita lihat ini tulisan Rasul Paulus. Karena Korintus juga memiliki persoalan dalam manajemen keuangan. Khususnya dalam hal memberi dan mengembalikan milik Tuhan. Itu pernah terjadi di Korintus. Jadi masalah ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang ini. Dulu gereja mula-mula dulu juga terjadi persoalan yang sama. Apa Rasul Paulus bilang di situ? Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, siapa yang melayani dalam tempat kudus di zaman Taurat? Siapa? Imam-imam. Oke? Kita kasih clear dulu itu. Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah, siapa yang melayani mezbah? Imam dan Lewi. Mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula, nah ini, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sekarang pertanyaannya, kalau Rasul Paulus memberikan perbandingan seperti itu, pelayanan imam-imam dan Lewi itu uangnya dari mana? Saya mau tanya dulu, dari mana? Ya, baca Bilangan pasal 18 ayat 21. Di situ baru kita tahu, oh imam-imam Lewi, imam-imam dan para Lewi yang melayani di tempat kudus, kemudian mezbah, ini mereka mendapat keuangannya, ya, pendapatannya. Oke, silakan Bilangan dibaca. 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, itu kan yang disorot oleh Rasul Paulus. Kita harus melihat ini kalimat demi kalimatnya. Sehingga kita cerdas untuk menafsirkan ayat-ayat ini. Jadi jelas di situ yang imam-imam dan Lewi mendapat penghasilannya dari persepuluhan sebagai apa? Milik pusakanya. Nah, kemudian Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang ke-14 berkata begini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Rasul itu menyatakan Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu sudah clear, jelas. Tidak ada. Jadi kalau yang bilang begini, kan sudah dibatalkan. Siapa yang batalkan? Taurat sudah dibatalkan. Iya, Taurat yang mana dulu Bapak Ibu? Karena Taurat itu ada 3 macam. Ya, hukum upacara, ya seremonial, kemudian hukum moral, dan hukum sipil. Di mana itu yang harus dibatalkan? Kalau saudara baca surat-surat rasul-rasul, pembatalan dari Torah itu adalah tertuju kepada korban-korban sembelihan. Karena Yesus sudah dikorbankan sebagai anak domba Allah di Golgota,
maka itu adalah korban satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksudkan Taurat yang dibatalkan, bukan semuanya. Kalau semuanya Taurat dibatalkan, 10 hukum sudah tidak berlaku. Itu Taurat. 10 hukum tidak berlaku lagi. Karena apa? Kan kamu bilang dibatalkan. Nah, jangan cuma persepuluhan dong dibatalkan. Persembahan juga dibatalkan. Tapi kan yang gereja-gereja anti persepuluhan ada persembahan. Harus batalkan persembahan. Tidak boleh. Ya, itu kalau mau fair menafsir Alkitab. Ya. Jadi kita melihat di sini. Ini jelas tertulis di sini. Coba kita melihat lagi ya. Nah, inilah puncaknya dari penafsiran. Ini saya sudah masuk kepada penafsiran. Kalau kita melihat di sini, ya bersyukur karena kita sudah punya patokan dari zaman dulu yang diprakarsai oleh W.H. Ofler. Kemudian di Indonesia ini dikembangkan oleh Jeff Hammond. Ya, yang namanya apa? Peta zaman. Nah, ini peta zaman. Jadi saya merujuk dari situ bagaimana persepuluhan ini itu berlangsung mulai dari zaman ke zaman. Mulai zaman Bapa, zaman Anak dan zaman Roh Kudus sampai saat ini. Nah, ini kita melihat ada di sini periode Abraham, ya. Periode Abraham dan Yakub, kemudian zaman Torah yang kita sudah belajar tadi, kemudian kerajaan pecah, kemudian pembuangan ke Babel itu yang dipraktikkan oleh Hizkia, kemudian juga setelah kembali dari Babilonia itu mereka di situ ada bupati yang bernama Nehemia dan juga ada Maleaki, nabi yang mempraktikannya. Juga pada periode pelayanan Yesus Kristus itu dipraktikannya. Dan kemudian periode pelayanan rasul-rasul. Yang saya mau ingin kita melihat di sini adalah bagaimana kita melakukan analisis dan tafsir dari zaman ke zaman ini. Sebenarnya inti dari semuanya ini yang menjawab, yang menjembatani antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itulah jembatan dari hukum Torah, hukum di gereja mula-mula yang masih juga melakukan Torah dan sampai gereja masa kini. Itu kita ketemu di Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum saya mau ke sini, saya mau memberikan satu kisah yang panjang terhadap Yudaisme, orang-orang Yahudi ini. Saudara tahu, Yesus dan Paulus, itu mereka disebut rabi. Dan semua orang-orang Yahudi, di dalam masa-masa kehidupan mereka harus mengikuti semua fase-fase kehidupan berdasarkan zaman Torah. Waktu 8 hari, pada usia yang ke-8 hari, maka anak-anak Yahudi harus disunat. Itu wajib hukumnya. Harus disunat dan diberikan nama. Itu sebabnya Yesus lahir tanggal 25, ya. Kemudian 8 hari kemudian, sebenarnya 1 Januari itu hari perayaan sunatan Yesus. Karena dari 25 Desember sampai tanggal 1 itulah tahun Masehi. Tahun Yesus Kristus. Dihitung dari mana? Dari hari disunatnya dia dan diberikan nama Yesus. Itu menurut tradisi Yahudi. Tapi saya lewat, tidak ada hubungannya dengan persepuluhan, ya. Tapi pada usia yang ke-12 tahun, untuk anak-anak Yahudi semuanya, anak-anak Yahudi umur 12-13 tahun harus diupacarakan di bait suci yang bernama Bar Mitzvah. Makanya kita temukan Lukas pasal 2, Yesus berada di bait suci.
Yang saya tahu selama sebelumnya saya tahu tentang tradisi Yahudi ini, oh Yesus karena perayaan Paskah mamanya dari Nazaret, ya, berjalan jauh 120 km ke selatan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Cuma dibawa saja begitu dan kebetulan singgah di bait suci. Ternyata tidak. Setiap anak Yahudi umur 12 tahun harus diupacarakan di bait suci. Itu namanya bar mitzvah, dikukuhkan untuk melanjutkan pemuridan selanjutnya. Nah, karena anak Yahudi ini disebut bar mitzvah atau yang artinya anak hukum. Hukum itu yang disebut dengan misfot. Misfot itu adalah rangkuman hukum Taurat yang berjumlah 613 mitzvot. Poin atau saya mau bilang poin atau ayat. Di ayat atau poin yang ke-250 sampai 260-an di dalam mitzvot 613 mitzvot itu bicara tentang persepuluhan. Jadi orang Yahudi sudah biasa. Ini tradisi. Jadi 613 mitzvot itu poin-poinnya, rangkuman Torah itu. Yang 250 ke atas sampai 260-an itu bicara tentang persepuluhan. Saya sudah baca itu 613 mitzvot. Mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki saya ingin menghafal semua itu, ya, supaya lengkaplah, ya, supaya bisa juga menafsir dengan bagus. Itu. Nah, jadi dari 12 tahun mereka sudah. Cuma yang sekarang-sekarang ini kan maunya teologi instan, ya. Tidak mengerti, tidak memahami tentang penafsiran. Sampai ada yang mengatakan, itu Abraham kan persepuluhan dia bawa. Itu lu mau kasih contoh apa itu? Persepuluhan hasil jarahan. Hasil jarahan dari mana? Siapa yang menjarah di sini? Nah, ini karena tidak tahu. Ada dokter itu. Tapi saya sudah sanggah di YouTube. Sampai sekarang ini YouTube kita sudah berapa ya? 47.000 tayangan. Ya, sudah kalah yang tuh dokter yang kemarin. Nah, waktu kita live di El Sadai dulu. Jadi orang membuka itu, ya. Dan saya terang-terangan mengatakan bahwa itu bukan hasil jarahan, baca baik-baik ayatnya. Jangan hanya sekadar baca sepintas, kemudian dijelaskan ke orang salah lagi. Kan bisa jadi masalah. Nah, kita lihat di sini. Intinya di sini saya sudah tidak lama lagi karena itu saya mau ingin kita membahas ini. Sebenarnya menurut Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, ya. Mungkin bisa dibaca ini. Saya minta dibaca ini ayat 1 sampai 10. Ini penting sekali, ya. Kenapa penulis Ibrani membeberkan tentang keimamatan tapi banyak dia bahas tentang persepuluhan. Coba tolong dibacakan, Bro, supaya kita bisa cerdas di sini. Ibrani 7 Ya. ayat 1 sampai 10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ini yang dia persoalkan, nanti saya jelaskan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka
sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Ya, ada beberapa yang saya harus sanggah. Yang pertama itu hasil rampasan. Sebenarnya yang pendeta ini maksudkan, yang salah di situ, dia menafsirkan bahwa Abraham yang merampas. Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-14, itu ceritanya begini, ada raja-raja yang kemudian datang menyerang Sodom dan Gomora karena di situ ada Lot, ponakannya, maka mereka itu dijarah dari raja-raja itu. Nah, juga raja-raja di sini semua ditawan, termasuk Lot ditawan. Maka Abraham mendengarkan ponakannya ditawan dan hartanya juga dijarah. Maka dia utuslah 300 lebih pasukan ke sana untuk menolong Lot, keponakannya. Nah, kemudian berhasil ditaklukkan ini penjara dari timur. Maka Abraham ambil kembali itu semua harta, termasuk hartanya Lot dan semua tawanan. Ya. Dan karena mengucap syukur terhadap sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, maka ini berarti perjuangan yang sukses, berhasil. Maka diambillah 1/10 diberikan kepada Imam Melkisedek. Sekarang siapa yang menjara? Abraham atau itu raja-raja tadi yang datang menyerang? Siapa yang menjara? Hah? Raja-raja di sana, tapi yang hamba Tuhan ini bilang, loh kok Abraham merampas? Masa rampasan jadi persepuluhan? Nah, itu salah lagi dia, ya, tidak tahu konteks. Itu maksudnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita menafsir Alkitab, kita harus tahu ada satu namanya prinsip sebutan. Kalau di dalam satu konteks, ya, satu judul atau satu perikop, itu kata diulang-ulang kali berarti penting. Nah, dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, kata persepuluhan itu diulangi sebanyak 7 kali. Artinya apa? Penting. Dan saya lihat di sini, waktu dia menjelaskan tentang keimamatan, Imam Melkisedek dan juga imam-imam Samantora, dan kemudian keimamatan Kristus di dalam seluruh kitab Ibrani, tapi dia juga sertakan dengan persepuluhan di situ. Di sini saya menafsirkan bahwa setiap pola keimamatan itu terkait dengan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Jadi keimamatan Melkisedek, di situ ada peristiwa tentang mengembalikan milik Tuhan. Berapa? 1/10. Keimamatan Harun di Samantorat yang baru kita sudah lewati tadi, bicara juga tentang persepuluhan. Pertanyaannya adalah, sekarang kita keimamatan apa? Ya, menurut kitab Ibrani, sekarang imam besar kita siapa? Ya, nah Yesus Kristus. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau apa? Imam besar agung. Imam besar di dalam Alkitab itu ada 3. Melkisedek, imam besar Harun, dan imam Yesus Kristus. Nah, kalau kita masih terhisap di dalam keimamatan, coba baca lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini imam-imam. Imamat yang rajani, itu polanya, pola keimamatan. Tolong bro. Ya. 1 Petrus
2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu imamat, keimamatan. Baca Ibrani 8 ayat 1 sampai 3 supaya kita mengerti kita posisinya di mana. Ibrani 8 ayat 1 sampai 3, sebentar pasal 9 ayat 11 sampai 12. Ibrani 8 ayat 1 sampai 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sesuatu untuk dipersembahkan. Itu ingat. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, inilah alasannya. Sehingga saat ini masih berlaku. Tidak ada pembatalan di situ. Karena kita tersisap dengan pola keimamatan rajani. Dan ingat saya katakan di dalam penafsiran ini, semua di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10 bicara tentang pola keimamatan. Dan 7 kali di situ disebut persepuluhan. Jadi kalau di dalam keimamatan Melkisedek ada kebenaran persepuluhan. Dalam keimamatan Harun ada kebenaran persepuluhan. Tetapi juga dalam keimamatan Kristus artinya ada kebenaran persepuluhan. Jadi kalau menurut saya kita masih terikat dengan hal ini. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita bagaimana kita memanajemen, memanage, mengolah, penata layanan, keuangan di dalam gereja kita. Kalau tidak ada persepuluhan di gereja kita ini, tidak bisa jalan organisasi. Saya khawatir Pak Eras dan kawan-kawan yang notabene membiayai semua organisasinya dengan usahanya. Sekarang ini dia bangga dengan kami ada usaha, pengusaha-pengusaha yang menghandle semua kegiatan gereja. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, regulasinya apa? Uangnya dari mana? Pengelolaannya bagaimana? Bingung sendiri nanti. Ya, tapi kalau kita sudah tersusun rapi, ya, jemaat ke gembala, kemudian ke majelis daerah, kemudian ada ke wilayah, kan regulasinya jalan. Nah sekarang kalau misalnya tidak ada itu, kita mau biaya bagaimana organisasi? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Justru sekarang ada organisasi yang sudah ratusan tahun, sudah lebih dari 100 tahun merayakan ulang tahun gereja. Baru sekarang mereka mulai berpikir kalau begitu kita menerapkan persepuluhan. Tapi masih dibahas itu di sidang-sidang. Nah, kenapa? Karena kepentingan anggaran-anggaran belanja di organisasi yang sangat besar. Itulah alasannya, saudara. Ya, oke. Nah, kalau begitu kita diskusi saat ini.